Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Siti Nuraini. Kita belajar matematika wajib. PJJ kali ini kita akan membahas tentang determinan dan inverse matriks. Dalam hal ini, yang akan kita pelajari adalah determinan matriks berordo 3x3. Yang sebelumnya kita sudah bahas determinan matriks berordo 2x2. Kompetensi dasar masih sama untuk pengetahuan menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Sedangkan untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Adapun tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu yang pertama menentukan determinan matriks ordo 3x3 dengan menggunakan metode Sarus dan metode kofaktor. Yang kedua, menyimpulkan sifat-sifat yang berlaku pada determinan matriks. Kita bahas yang pertama tentang determinan matriks berordo 3x3. Untuk memahaminya, cermati permasalahan berikut. Sebuah perusahaan penerbangan menawarkan perjalanan wisata ke negara A. Perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat, yaitu Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Setiap pesawat dilengkapi dengan kursi penumpang untuk kelas turis, ekonomi, dan VIP. Jumlah kursi penumpang dari 3 jenis pesawat tersebut disajikan pada tabel berikut. Berikut tabelnya, kategori Airbus 100, Airbus 200, dan Airbus 300. Untuk kelas turis, Airbus 100 itu 50 penumpang. Airbus 200 75, Airbus 300 40. Kelas ekonomi, Airbus 130, Airbus 200 45, Airbus 300 25. Sedangkan VIP, Airbus 130, Airbus 250, Airbus 300 itu 30. Nah, sekarang perusahaan telah mendaftar jumlah penumpang yang mengikuti perjalanan wisata ke negara A seperti pada tabel berikut. Nah, di sini kategori penumpang, kategori kelas turis, jumlah penumpangnya 305. Kategori ekonomi, penumpangnya 185. Kategori VIP, penumpangnya 206. Nah, untuk menentukan X dan Y-nya, kita lihat turis itu jumlahnya ke samping. Turis. Di sini kita tulis 305. Kita lihat ya. Bentar. Nah, jika kita tuliskan seperti ini, Airbus itu X, Airbus 100, Airbus 200 itu Y, dan Airbus 300 itu Z. Nah, kita tulis persamaan matematikanya. 50X ditambah 75Y ditambah 40Z itu sama dengan 305. Terus yang untuk ekonomi 30X ditambah 45Y ditambah
25Z itu sama dengan 185. Yang terakhir kelas VIP 32X ditambah 50Y ditambah 30Z itu sama dengan 206. Ini persamaan matematiknya. Sistem persamaan linearnya ada 3 nih ya. 3 persamaan linear 3 variabel. Berarti ada 3 persamaan, jadi sistem persamaan linear 3 variabel waktu kelas 10. Nah, sekarang kita menyelesaikannya dengan matriks. Kita buat matriksnya. Ini matriksnya berarti ordo 3 kali 3. Kita tinggal tulis saja 50, 75, 40, 30, 45, 25, 32, 50, 30. Nih. Lalu kita kalikan dengan variabelnya X, Y, Z. Nah, sama dengan itu dalam matriks juga belakangnya tinggal kita tulis 305, 185, dan 206. Nah, nih, kalau kita sudah bisa membuat matriksnya seperti ini, maka kita bisa lanjut penyelesaiannya. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkannya, kita harus tahu dulu ada yang namanya matriks singular dan matriks non-singular. Matriks singular adalah matriks yang determinannya sama dengan 0 dan tidak mempunyai matriks inverse-nya. Jika dicari determinannya AD-BC untuk matriks berordo 2 kali 2, itu nanti hasilnya 0, maka dia matriks singular. Sedangkan matriks non-singular adalah matriks yang determinannya tidak sama dengan 0 dan dia pasti mempunyai matriks inverse-nya. Singular sama dengan 0 determinannya, non-singular tidak sama dengan 0. Itu aja ingatnya. Mencari determinan ordo 3 kali 3 dengan metode Sarus. Kita berbeda dengan yang 2 kali 2 ya. Untuk 3 kali 3 kita menggunakan metode Sarus. Di sini matriksnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jika ditulis sesuai dengan identitas baris dan kolomnya, maka penulisan matriks A di atas ditulis. Nah, ini elemennya jadi A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, cara mencari determinan matriks di atas yang berordo 3 kali 3, caranya kita keluarkan dulu 2 kolom pertama, yaitu kolom pertama dan kolom kedua. Nah, di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Untuk kolom pertama itu A, D, G. Maka A, D, G kita tulis di luar garis yang tegak. A, D, G. Kolom yang kedua yaitu B, E, H. Kita tulis di luarnya B, E, H. Setelah kita tulis, lalu kita kalikan. Dari kiri ke kanan bawah atau lalu dikurangi dari kiri ke kanan atas. Dari kiri ke kanan bawah yang pertama. A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurangi atau langsung min G kali E kali C H kali F kali A kurangi
I kali D kali B. Atau nulisnya yang kecil dulu. B, D, I, A, F, H, C, E, G. Sama ya. Kita nulisnya dari huruf yang awal. Oke, untuk lebih jelasnya kita kerjakan persoalan yang di atas. Dari persoalan cerita yang di atas, setelah kita buat matriksnya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita akan menentukan X, Y, dan Z-nya. Langkah pertama itu kita cari dulu determinannya. Determinan dari 50, 75, 40, 30, 45, 25, 32, 50, 30. Nah, kita tulis 50, 75, 40, 30, 45, 25, 32, 50, 30. Nah, untuk determinan berarti kurungnya bukan kurung siku. Kita ganti kurungnya yaitu dengan kurung yang tegak. Kita hapus ya. Nah, kita ganti. Tunggu bentar. Oke. Kita ganti dengan kurung yang tegak. Nih, garis lurus aja. Lalu kita tulis dua kolom yang pertama ini. Kita tulis 50, 30, 32. Kolom yang kedua 75, 45, 50. Nah, lalu kita kalikan. 50 kali 45 kali 30. 50 kali 45 kali 30. Ditambah 75 kali 25 kali 32. 75 kali 25 kali 32. Ditambah 40 kali 30 kali 50. 40 tambah 30 kali 30 kali 50. Nih. Lalu dikurangi. Nah, sekarang ke atas. 30 kali 45 kali 40. 30, 45, 40. Karena ini minnya di depan berarti ini tambah ya. Kalau nggak pakai kurung berarti min semua yang sebelah sini. Nih 50 kali 25 kali 50. 50 kali 25 kali 50. Ditambah 30 kali 30 kali 75. 10 kali 30 kali 75. Tinggal kita hitung. Berapa determinannya? Kita kalikan. Ini jadi 101.250 ditambah 1, maaf ini salah ya. Bentar. Kita hitung ulang. 50 kali 45 kali 30 itu 67.500 ditambah 75 kali 25 kali 32 60.000 ditambah 40 kali 30 kali 50 itu 60.000 juga. Nah, dikurangi 30 kali 45 kali 40 itu 57.600
57.600 ditambah 50 kali 25 itu 60 kali 50 62.500 ditambah 30 kali 30 kali 75 67.500. Nah, kita jumlahkan. Untuk yang kiri itu semuanya totalnya 187.500. Sedangkan yang kanan dikurangi di total setelah ditambah 187.600. Kita kurangi itu hasilnya min 100. Nah, ini adalah determinannya. Determinannya min 100, tidak 0. Berarti dia apa tadi? Namanya singular. Iya, singular. Non singular. Karena tidak 0. Oke. Nah, tadi setelah kita dapat determinannya yaitu min 100. Nah, sekarang kita mencari nilai X-nya. Sebelumnya kita cari dulu untuk determinan X, yaitu dengan kita mengganti yang depan X-nya itu dengan nilainya. Berarti kalau kita tuliskan ini jadi 305, 75, 40, 185, 45, 25, 206, 50, 30. Ini lurus aja ya. Nah, cara ngitungnya sama, yaitu dengan kita tulis 305, 185, 206, 75, 45, 50. Nah, kita cari perkaliannya 305 dikali 45 kali 30. Kita tinggal tulis, langsung aja ya. Kita kalikan 305 kali 45 kali 30, yaitu 411, 750. Ditambah, sekarang kalikan yang berikutnya. 75 kali 25 kali 20. 206 kali 206, yaitu 386, 250. Ditambah perkalian berikutnya 40 kali 185 kali 50, yaitu 370.000. Lalu kita kurangi, kita perkalian sekarang dari bawah ke atas. 206 kali 40 kali 45 kali 40. Itu adalah 370.800. Lalu ditambah berikutnya 50 kali 25 kali 305, yaitu 381, 250. Ditambah sekarang 30 kali 185 kali 75, yaitu 416.250. Nih, lalu kita jumlahkan. Yang kanan hasilnya 1.168.000 dikurangi yang kanannya 1.168.300. Kita kurangi, hasilnya adalah min 300. Ini untuk yang X. Delta X ya. Nah, sekarang kita akan mencari yang Y.
caranya pun sama. Kita dapat delta X-nya itu min 300 yang tadi ya. Nah, sekarang kita cari delta Y. Delta Y berarti yang Y ini kita ganti. Ini kita ganti, berarti matriksnya nggak begini ya. Kita ganti matriksnya, dia jadi yang depan tetap 50, 30, 32. Nah, yang kita ganti Y-nya jadi 305, 185, 206. Ini tetap. Lalu kita tulis kolom yang awal dan yang kedua. 50, 30, 32. Terus yang sebelahnya 305, 185, 206. Lalu kita hitung. Sama seperti tadi caranya. Kita kalikan dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, yang pertama 50 kali 185 kali 30. Itu 277.500. Ditambah yang kedua 305 kali 25 kali 32. Itu hasilnya 244.000. Ditambah yang berikutnya 40 kali 30 kali 206. Itu 247.200. Dikurangi. Nah, sekarang dari kiri bawah ke kanan atas. Yang pertama 32 kali 185 dikali 40. Itu hasilnya 236.800. Nah, tambah karena sini ada min ya. Lanjut 206 kali 30 kali tunggu. Ini emang ini 206 kali 25, maaf ya. 206 kali 25 kali 50. Itu 257.500. Nah, yang terakhir 30 kali 30 kali 305. Itu hasilnya 274.500. Nah, kita jumlahin semuanya. Yang kiri itu ini delta Y itu 768.700 dikurangi 768.800. Didapat hasilnya min 100. Ini untuk delta X. Itu sama dengan min 100 untuk mencari X-nya. Nah, sekarang determinannya ya. Sekarang kita cari yang Z. Nah, yang Z berarti yang belakang yang kita ganti. Caranya, tunggu bentar. Sekarang kita mencari Z-nya. Kita ganti yang belakang. Kita tulis kembali, lurus. 50, 30, 32. Ini kalau ini yang diganti berarti X. Nah, sekarang 75, 45, 50. Kalau ini kita ganti berarti mencari yang Y. Ini Y, maaf. Nah, berarti sekarang kita mencari Z. Yang ini yang kita hilangkan, lalu kita ganti dengan 305, 185, 206. Nih. Lalu kita tulis 50, 30, 32 kolom pertama, kolom keduanya 75, 45, 50. Tinggal kita kalikan sama, tinggal kita cari 50 kali 45 kali 206 itu 463.500.
ditambah 75 kali 185 dikali 32. Itu 444.000. Tambah 305 kali 30 kali 50. Itu 457.500. Ini yang kiri. Nah, yang sekarang yang kanan dikurangi dari kiri bawah ke kanan atas. 32 kali 45 kali 305. Itu adalah 439.200. Ditambah 50 kali 185 kali 50. Itu adalah 500. Tambah 206 kali 30 kali 75. 463.500. Kita jumlahkan, kita totalkan. Yang kiri itu ini Z ya, delta Z itu sama dengan 1.365.000 dikurangi 1.365.200. Nih, jadi delta Z-nya didapat adalah negatif 200. Ini untuk delta Z sama dengan 200. Nah, sekarang kita mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Bagaimana caranya? Nah, untuk mencari nilai X-nya, yang pertama, ini date-nya kita misalkan, date ya, berarti ini A, determinan dari A. Berarti kita bisa bikin mencari nilai X sama dengan delta X per det A. Nah, tinggal masukin X-nya min 300 per min 100. Jadi jawabannya 3. Untuk Y itu delta Y per det A sama. Det A berarti min 100 per min 100 sama dengan 1. Dan untuk Z ada delta Z per det A. Itu min 200 ya. Ini min ya, ini. Sorry, min 200. Min 200 per min 100. Hasilnya adalah 2. Jadi, simpulannya gimana? Sehingga dari hasil perhitungan, dengan menggunakan determinan, banyak pesawat Airbus 100 yang disediakan sebanyak 3 unit. Terus banyak pesawat Airbus 200 yang disediakan sebanyak 1 unit. Boleh tulis Airbus 100 itu 3 unit. Airbus 200 ya. 200 itu 1 unit. Dan Airbus 300 itu 2 unit. Nih,